Saya Rati Arianti dengan NIM 2336007. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan UAS mata kuliah Audit Sistem Informasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di audit. Audit sistem informasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah sistem informasi yang digunakan telah mampu melindungi aset organisasi, menjaga integritas data, mendukung pencapaian tujuan bisnis, serta memastikan penggunaan sumber daya teknologi informasi masih dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Audit sistem informasi ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi kelemahan, pengendalian internal, serta resiko yang dapat mengganggu operasional organisasi. Dalam pengembangan sistem audit, auditor berperan sebagai pihak yang melakukan penilaian terhadap sistem yang digunakan organisasi. Auditor bertugas mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pengendalian yang diterapkan, memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan sistem informasi. Pengendalian dalam audit itu ada 3 jenis utama, yaitu pengendalian preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan, contohnya seperti kesalahan password. Yang kedua itu pengendalian detektif. Tujuannya untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi atau audit trial dan log aktivitas pengguna. Yang ketiga itu pengendalian korektif. Fungsinya untuk memperbaiki atau memulihkan sistem setelah terjadi gangguan seperti backup data. Risiko yang terjadi dalam auditing sistem informasi yaitu kehilangan data, kebocoran informasi, kesalahan pemrosesan data, penyalahgunaan hak akses, serangan cyber seperti malware dan ransomware, serta risiko audit berupa kemungkinan auditor memberikan kesimpulan yang tidak tepat akibat kurangnya bukti atau kesalahan dalam pemrosesan pemeriksaan. Oleh karena itu, audit sistem informasi diperlukan untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan keandalan sistem dalam organisasi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Nah, pelaporan hasil audit sistem informasi adalah tahap akhir dalam proses audit yang bertujuan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada manajemen. Proses pelaporan diawali dengan perencanaan audit, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Setelah itu, auditor melakukan analisis terhadap bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi kelemahan, risiko, serta efektivitas pengendalian yang diterapkan dalam sistem informasi. Hasil analisis kemudian disusun menjadi temuan audit yang berisi kondisi yang ditemukan, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, auditor menyusun laporan audit yang berisi tujuan audit, ruang lingkup, temuan, kesimpulan, serta rekomendasi perbaikan. Laporan audit tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi. Keamanan sistem informasi memiliki hubungan yang erat dengan audit sistem informasi karena audit digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian keamanan yang diterapkan. Auditor memastikan bahwa aspek kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi telah terlindungi dengan baik.
Dengan demikian, audit sistem informasi membantu organisasi menjaga keamanan aset informasi. Lanjut pertanyaan yang ketiga, sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor-faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasikan dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi penilaian risiko. Risiko yang tinggi tidak selalu menyebabkan terjadinya insiden. Hal ini disebabkan oleh adanya pengendalian internal yang efektif, penerapan teknologi keamanan yang baik, kepatuhan pengguna terhadap prosedur, serta pemantauan sistem yang dilakukan secara rutin. Tidak adanya insiden selama bertahun-tahun dapat menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan berjalan dengan baik. Namun, kondisi tersebut tidak berarti resiko itu telah hilang karena kerentanan sistem mungkin masih ada. Oleh karena itu, penilaian risiko harus dilakukan berdasarkan tingkat ancaman, kerentanan, dampak, dan efektivitas pengendalian yang diterapkan. Bukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya insiden yang pernah terjadi. Pertanyaan keempat, seorang auditor melakukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang harus dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi resiko audit? Ketika auditor menemukan kelemahan dalam sistem informasi, auditor tidak hanya melaporkan temuan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu organisasi meningkatkan keamanan dan efektivitas sistem. Auditor juga dapat memberikan masukan terhadap pengelolaan risiko serta penguatan pengendalian internal agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Untuk mengurangi risiko audit, auditor harus melakukan perencanaan audit yang baik, mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan, serta menggunakan prosedur audit yang tepat. Selain itu, auditor harus menjaga independensi dan terus meningkatkan kompetensinya agar hasil audit yang diberikan itu akurat dan dapat dipercaya. Terakhir, pertanyaan yang kelima, dalam melakukan proses audit internasional, akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi. Minimalnya ada 10 kendala. Audit internal merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola dalam satu organisasi. Melalui audit internal, organisasi dapat mengetahui berbagai kelemahan yang ada dan memperoleh rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Namun dengan pelaksanaannya, auditor sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas proses audit. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala yang pertama itu kurangnya dukungan dari manajemen. Kurangnya dukungan dari manajemen ini dapat menghambat proses audit karena auditor kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Cara mengatasinya itu dengan meningkatkan komunikasi dan menjelaskan manfaat audit bagi organisasi. Kendala yang kedua, dokumentasi yang tidak lengkap. Dokumentasi yang tidak lengkap ini dapat menyulitkan auditor dalam memperoleh bukti audit. Untuk mengatasinya, auditor perlu melakukan verifikasi dan meminta dokumen pendukung. Kendala yang ketiga itu keterbatasan waktu audit. Waktu audit yang terbatas ini dapat menyebabkan pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh. Cara mengatasinya itu dengan menentukan prioritas audit berdasarkan tingkat risiko. Kendala yang keempat, kurangnya sumber daya auditor. Jumlah auditor yang sedikit itu dapat memperlambat proses audit. Solusinya yaitu menambah personel atau membagi tugas secara efektif. Kendala yang kelima, kurangnya kemampuan auditor dapat memengaruhi kualitas hasil audit. Oleh karena itu, auditor perlu mengikuti pelatihan dan sertifikasi profesional. Kendala yang keenam, resistensi dari karyawan. Sebagian karyawan mungkin tidak kooperatif karena menganggap audit ini sebagai ancaman.
Auditor ini perlu memberikan pemahaman bahwa audit ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi. Nah, kendala yang ketujuh, sistem informasi yang kompleks. Kompleksitas dalam sistem ini dapat menyulitkan auditor dalam memahami proses yang diaudit. Cara mengatasinya yaitu dengan melibatkan auditor TI atau tenaga ahli. Kendala yang ke-8 itu keterbatasan akses data. Auditor terkadang tidak dapat mengakses seluruh data yang dibutuhkan. Solusinya itu dengan memperoleh otorisasi resmi dari manajemen. Kendala yang ke-9 itu data yang tidak akurat. Data yang tidak valid dapat menyebabkan kesimpulan audit menjadi kurang tepat. Auditor perlu melakukan validasi dan pengecekan ulang terhadap data yang digunakan. Dan kendala yang ke-10 itu perubahan sistem yang cepat. Perubahan teknologi yang cepat itu dapat membuat prosedur audit menjadi kurang sesuai. Solusinya, auditor harus terus memperbarui pengetahuan dan metode audit yang digunakan. Baik, sekian paparan jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.